ingin cerita kepada jenengan-jenengan semua ya, pengalaman beliau dan apa yang dilihat beliau. Nah, ini saya akan membacakan kurikulum vitae-nya beliau terlebih dahulu. Mohon izin Pak Dokter, saya untuk membacakan kurikulum vitae jenengan. Monggo. Silakan. Iya, sebentar. Nah, ini kurikulum vitae beliau ini ternyata judulnya sangat menarik sekali ya. Sekilas tentang Dr. Ali Maksun Atmo M. Biomed. Dari penjual kerupuk hingga emban sebagai Presiden Gumregah Bakti Nusantara atau GPN. Ia adalah putra kelima dari 7 lelaki bersaudara dari pasangan suami istri almarhum almarhumah Al-Makfirullah Haji Atmo dan Hajah Kasiah. Lahir tanggal 10 Maret 1969 di pinggiran utara Sungai Brantas, pelosok kampung Desa Betro, Kecamatan Kemelagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Walaupun dibesarkan di lingkungan cerdas dan syarat keterbatasan, pria sederhana ini penuh dengan prestasi. Ia meraih predikat kumlot sarjana kedokteran, mahasiswa teladan dan IPK tertinggi dan dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Angkatan tahun 1989. Pendidikan dasar ia tempuh di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah tahun 1983, SMP Gedek tahun 1986, dan SMA Negeri Suko tahun 1989. Di kampung halaman Mojokerto, selesai meraih gelar sarjana kedokteran, beliau ini melanjutkan Magister Biomedik kekhususan Imunologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Nah, ini di balik kesederhanaannya ini beliau adalah seorang dokter yang berkumis dan eksentrik. Nah, ini. Kemudian masih banyak lagi pengalaman-pengalaman beliau ini saya sebutkan. Beliau ini berkecimpung di berbagai organisasi, sekretaris umum antara lain sekretaris umum Lembaga Sosial Mabarot PBNU tahun 2000 sampai dengan 2005. Kepemimpinan dan kemampuan manajerial tidak perlu diragukan lagi. Ya. Kemudian beliau ini juga Ketua Bidang Kerohanian Senat Mahasiswa FKUB Malang maupun di ekstra kampus sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesenatan Mahasiswa Islam Hakornas LKMI PBHMI tahun 1995 sampai 1998. Salah satu wujud integritas, keberanian, dan dedikasinya yang tinggi, peraih beasiswa Super Smart dan Sasakawa Foundation Jepang. Nah, ini beliau ini yang kalau nggak salah ini di Alenea yang ini karena masih banyak sekali ya pengalaman-pengalaman beliau ini. Beliau ini juga mengemban posisi strategis. Di antaranya adalah Ketua Umum Induk Koperasi Jasa Kesehatan Indonesia, kemudian Ketua dan Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Sekretaris Dewan Pembina Himpunan Persaudaraan Ojek Indonesia, Wakil Ketua Umum Bidang Politik DPP Barisan Indonesia, dan masih seabrek lagi yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf Pak Dokter ya. Dan yang ini yang paling penting beliau ini adalah mengemban tugas amanah ya sebagai Ketua Umum DPP APLI ya sampai dengan hari ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk CV beliau yang seabrek ya, seabrek pengalaman-pengalaman beliau. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada beliau Bapak Dr. Ali Maksun Atmo M. Biomed untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya Santi Rahayu. Kepada Bapak Rektor dan Sivitas Akademika Universitas Wijaya Putra Surabaya yang saya hormati, kepada Prof. Emi Susanti, kepada co-host Universitas Bojonegoro
Universitas Ngurah Rai, Universitas Dimas Agung Surabaya, dan para peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama, pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung 1 tahun 5 bulan sejak Maret 2020, dinyatakan pemerintah sebagai bencana nasional non-alam. Tentunya berbagai kesulitan, berbagai keterbatasan telah dialami oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, bahkan Indonesia sendiri sebagai negara telah memasuki masa resesi ekonomi. Oleh karena itu, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah masalah pandemi COVID-19 ini, saya sepakat dengan Pak Rektor, Bapak Dr. Budi Endarto, harus dijadikan masalah bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta segenap kekuatan elemen dan pemangku kepentingan di seluruh tanah air. Karena pemerintah tidak akan mampu bekerja sendirian, dan negara kita belum cukup memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat dan bangsanya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, pandemi COVID-19 ini tidak perlu dihadapi dengan panik sindrom, baik secara individual, secara komunal, maupun dalam tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, baik pusat, provinsi, kabupaten kota, sampai ke desa, nagari, dan kelurahan. Kenapa? Karena tatkala kita panik, maka hati dan jiwa kita akan tidak tenang, tidak damai, dan itu akan menurunkan respon kekebalan tubuh kita, sehingga kala terpapar COVID-19, kita bisa terinfeksi, bahkan bisa berat sampai fatal. Demikian pula kepada pemerintah Republik Indonesia, saya minta tidak panik sindrom, tidak gonta-ganti kebijakan. Sampai hari ini sudah ada 4 istilah. Ada PSBB, ada PPKM, ada PPKM darurat, ada PPKM level 1 dan 4. Dan harus kongruen antar kementerian, antar lembaga, antar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, sampai ke RT RW. Ini sangat penting karena rakyat sebenarnya hanya menunggu ketenangan dan kepastian dari pemerintah. Kapan pandemi ini berakhir? Kapan ekonomi rakyat bisa bergerak efektif kembali? Oleh karena itu, saya sepakat dengan apa yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi 3-4 hari yang lalu untuk membuat peta jalan, roadmap dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, hari ini kita tidak boleh ada egosentris pro kesehatan atau pro ekonomi. Dari sisi basic scientist epidemiologi, pandemi ini sudah 1 tahun 5 bulan. Tentunya jumlah rakyat penduduk kita yang sudah terpapar dan terinfeksi COVID-19 jumlahnya semakin hari semakin banyak, dan saat ini 79 juta dosis vaksin sudah disuntikkan di penduduk kita. Tentunya masih ada 100 juta lagi yang harus disuntik dengan 2 kali suntikan sehingga Indonesia masuk ke herd immunity. Yang ingin saya sampaikan adalah yang hari ini menangani terkait dengan pandemi COVID sektor kesehatan, fokus pada prevent, promotif, dan treatment. Tidak perlu untuk hal-hal selain fokusitas di sektor kesehatan, khususnya terkait dengan efektivitas, kedisiplinan, protokol kesehatan, dan itu harus
memaksimais keberadaan infrastruktur yang terhilir, RT, RW, remaja masjid, Karang Taruna, remaja gereja, termasuk dunia kampus. Kemudian kedua, fokus untuk mempercepat vaksinasi COVID-19. Karena minimal 181 juta yang harus tersuntik 2 kali vaksin COVID-19. Kemudian yang kedua, untuk yang pro ekonomi, termasuk saya yang tertuduh di sini, Bu Sayekti, waktu di Indonesian Town Hall, Metro TV, tanggal 3 Agustus 2021 kemarin, saya sampaikan, ekonomi rakyat hari ini, UMKM dan sektor informal yang jumlahnya 64 juta di seluruh tanah air, termasuk tadi yang disebut oleh Prof. Emi, industri kecil menengah yang jumlahnya 4,4 juta di seluruh tanah air itu yang pertama kali dan terburuk terdampak pandemi COVID-19. Pada bulan Juli 2020 yang lalu, Asian Development Bank telah mengeluarkan hasil risetnya sebanyak 48,6 juta UMKM di Indonesia gulung tikar atau sebesar 31,5 juta UMKM di seluruh tanah air. Bulan Oktober 2020, salah satu Indopolitik, lembaga riset Indopolitik, mendapatkan data yang sangat fantastis. 55% rakyat Indonesia telah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, realitas hari ini, angka kemiskinan semakin melonjak, ancaman kelaparan masif dan massal semakin meluas. Untuk itulah saya terus-menerus mendorong tata kelola pandemi COVID-19 ini ada sebuah keseimbangan antara penanganan secara kesehatan dan penanganan secara ekonomi. Oleh karena itu, saya hari ini bersyukur dan terima kasih dan apresiasi kepada Universitas Wijaya Putra memberikan kesempatan saya mewakili perangkat kelima dan pelaku UMKM sektor informal di seluruh tanah air. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, hari ini tidak ada pilihan lain. Seluruh pelaku ekonomi rakyat, UMKM dan sektor informal harus tetap optimis, harus move on, tetap berjualan, tetap berdagang, tetap bertani, tetap berproduksi dengan selalu mentaati protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi COVID-19. Untuk itulah saya minta kepada 514 bupati dan wali kota di seluruh tanah air, berilah kesempatan kepada rakyat untuk mengail ekonomi, karena daya tahan ekonomi rakyat kecil kaula alit ini day to day, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Emi. Pedagang kaki lima itu, Prof, statusnya similar dengan kondisi tidak setaranya gender perempuan, tidak berdaya di Republik ini. Oleh karena itu, dalam kondisi ancaman kemiskinan yang semakin melonjak angkanya dan kelaparan masif dan massal yang semakin meluas, kami minta bupati, wali kota se-Indonesia memberikan kesempatan rakyat kecil untuk mengail ekonomi. Yakinlah para pemimpin di Republik ini, bangsa Indonesia ini bangsa yang punya karakter dan jati diri. Jangan terus-menerus disalahkan, dipojokkan, seakan-akan rakyat bangsa ini tidak bisa mentaati aturan. Saya jadi Ketua APRI sudah 10 tahun, sejak 2011, tatkala pendekatan negara
secara humanis, secara persuasif, dan rakyat diberi kesempatan untuk mendiskusikan secara dialogis. Pelaku ekonomi rakyat, saya jamin mentaati disiplin protokol kesehatan. Berbagai kebijakan pemerintah telah digulirkan, meskipun tidak ada pilihan lain yang lebih tepat, misalnya kebijakan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Tujuan utamanya adalah untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Namun di sisi lain ada dampak negatif yang terjadi, yakni kondisi ekonomi yang bukan hanya stuck, tapi juga menurun. Bapak Ibu sekalian, kalau kita amati, baik dalam pemberitaan maupun terutama pada sosial media, sikap apatis, bahkan distrust masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, itu menjadikan kita lebih miris. Nah, kita sebagai insan akademik, pertanyaannya, apakah kita juga bersikap seperti itu? Dalam kondisi seperti ini, alhamdulillah, Pusat Studi Gender dan Inklusi Sosial Universitas Jayaputra bukan berpikir ke arah seperti itu, tapi malah menginisiasi seminar dan dengan tema yang cukup aktual. Baik, untuk acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat oleh Bapak Dr. Taufikur Rahman SH.M.Hum kepada seluruh narasumber kita. Kepada Bapak Dr. Taufikur Rahman SH.M.Hum, mohon kesediaan untuk memberikan sertifikat secara simbolis kepada narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, sertifikat diberikan kepada Ibu Profesor Dr. Emi Susanti MA. Kepada Ibu Profesor Dr. Emi, mohon untuk bersedia menerima sertifikat. Baik, selanjutnya sertifikat diberikan kepada Bapak Dr. Ali Mahsun Atmo M. Biomed. Baik. Baik, untuk yang terakhir, sertifikat diberikan kepada Ibu Dr. Sri Yuniworo Astuti M.Com.